Gue tunjukin, PC sudah jadi dan warna-warni. Apa PC-mu bisa begini? Begini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Saya sudah merakit lebih dari 200 PC dan request orang itu macam-macam. Ada yang pemuja FPS, ada yang harus hemat daya, ada juga yang kayak teman kita satu ini, Mas Ri dari Biren, Aceh. Dia rakit PC mahal di budget 7 jutaan, bukan buat gaming, tapi buat kerja. Pakai RAM 32GB, tampilan harus menawan, wajib pakai I/O water cooling dan harus bisa disinkronize. Mas Ri mintanya pakai Ryzen 5 G series. Awalnya saya tawarkan kalau budget 7 juta sebaiknya pakai Ryzen 5 8600G yang IGPU-nya luar biasa kencang, hampir setara GTX 1650. Tapi kalau pakai Ryzen 5 8600G nanti penampilannya akan kurang estetik karena kepentok budget. Jadinya rakitan PC ini pakai Ryzen 7 5700G. Pertama kita mulai dari prosesornya, pakai Ryzen 7 5700G soket AM4. Prosesor ini rilis April 2021 dengan MSRP $359 dan masuk ke Indonesia di bulan Agustus 2021 dengan harga resmi 6,2 juta. Memiliki 8 core dan 16 thread, frekuensinya 3,8 GHz dengan turbo clocknya up to 4,6 GHz. Prosesor ini bisa di overclock ya dengan motherboard seri B atau seri X. TDP-nya cukup rendah di 65 watt, makanya cocok nih buat PC gaming hemat daya. Dan punya integrated Radeon Vega 8 dengan GPU clocknya 2000 MHz. Harga prosesor saat ini adalah 2,8 juta dalam kondisi baru, turun lebih dari setengahnya dalam waktu 3 tahun. Selanjutnya kita ke CPU coolernya. Kali ini saya nggak pakai air cooler ya, saya pakai AIO liquid cooler dari Coolmoon warna putih dengan ukuran 240 mm dan support ARGB sync. Ada indikator suhunya juga yang bikin makin ganteng. Motherboardnya saya pakai MSI B450M. Kalau pakai Ryzen G series saya sering banget pakai Mobo MSI karena gampang buat overclock memori, iGPU maupun prosesornya. Ada fitur memory trade, jadi nggak usah pusing mikirin timing RAM. Sekarang kita ke RAM ya. Istimewa nih bos, pakai RAM Adata Spectrix D35G warna putih 32GB 3200 MHz kit. Ada ARGB-nya ya. Nah, ARGB ini walaupun motherboard kita tidak support ARGB sync, bisa pakai aplikasi XPG Prime Software, bisa atur warna dan tipe gerakannya biar serasi dengan fan dan I/O-nya. Kita lanjut ke storage. Untuk sistemnya saya pakai NVMe Tim MP33 256GB. Di motherboard AM4 kecepatan bacanya bisa tembus di atas 3000 Mbps. Tapi kalau dipasang di motherboard NVMe Gen 4 macam RX 7 hanya bisa jalan di 1800 Mbps karena motherboard H81 masih jalan di PCIe 2. Sekarang kita ke harddisk ya. Walaupun tanpa VGA, PC ini masih sanggup menghajar game-game berat. Makanya saya pasang harddisk 1 tera biar bisa diisi dengan banyak game. Lanjut ke PSU, karena temanya putih kita pakai PSU warna putih juga dari Acer Emacins 550W 80+ bronze full modular. Warna putihnya bagus ya, putih doff bukan glossy. Dan enaknya full modular gini, kita bisa mencopot kabel-kabel yang nggak diperlukan. Untuk tambahannya saya beli 3 fan ARGB dari Ausor dengan warna putih. Sebenarnya bisa pasang 5 fan, tapi yang bawah nanti mau dikasih hiasan-hiasan. Untuk synchronize semua ARGB saya pakai Coolmoon RGB controller
PA1 yang warna putih. Sudah lengkap dengan remote dan bisa juga mengganti warnanya lewat tombol reset, tapi nanti warnanya random RGB. Total harga PC kali ini sekitar 7 juta, tapi saya belinya semingguan yang lalu. Kalau kalian beli di hari ini 12/12 memanfaatkan beberapa HP dengan akun Shopee atau Tokopedia, saya yakin kalian akan dapat di harga yang jauh lebih murah. Makanya buat yang berminat langsung check out sekarang mumpung 12/12. Link pembelian lengkap ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, opsi upgrade. Menurut saya yang perlu diupgrade dari PC ini itu cuma tambahin VGA aja. Bisa beli RX 6600 atau RTX 4060. Dengan PSU ini masih sanggup kok untuk mengangkat kedua VGA ini. Di judul video ini saya menuliskan kalau PC ini bisa buat rumah 450 VA. Sebelumnya saya minta maaf banget ya teman-teman, saya kelewatan merekam pas full loadnya. Tapi saya ingat banget waktu main Cyberpunk 2077 dalam kondisi full load RGB nyala itu 161 watt, sedangkan ketika idle itu terekam sekitar 70 watt. Tapi kalau teman-teman rumahnya 450 VA, sebaiknya jangan menyalakan rice cooker atau menyalakan setrika dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya overclock. Saya akan mengoverclock RAM dan IGB-nya saja, karena kalau saya mengoverclock prosesornya juga konsumsi dayanya akan naik secara signifikan dengan peningkatan performa gaming yang tidak seberapa. Yang awalnya niat build PC gaming hemat daya malah sama kayak PC dengan GPU. IGB-nya saya overclock dari 2000 MHz ke 2400 MHz dengan voltase yang saya naikkan ke 1,3 volt. Selanjutnya RAM-nya saya overclock dari 3200 MHz ke 3800 MHz CL18. Hasilnya di Unigine Heaven ketika awalnya XMP dapat skor 2036, ketika saya overclock naik jadi 2369, naik sekitar 16%. Kita tes prosesornya dengan Cinebench R15 Multicore, dapat skor 2240 CB dengan suhu maksimal prosesornya di 67,5 derajat. Adem ya. Kita tes lagi pakai Cinebench R23 Multicore, dapat skor 13.709. Untuk IGPU-nya saya tes pakai 3D Mark Time Spy dengan kondisi di overclock, dapat skor 5486. Ini lebih tinggi dibandingkan Ryzen 5 5600G yang dapat skor 5100-an, dan skor ini mendekati RX 560 4GB GDDR5 dan jauh di atasnya GTX 750 Ti, RX 550 maupun GT 1030 yang dapat grafik skor sekitar 4000-an. Dan terakhir, uji gaming. Seperti biasa saya cek pakai 10 game AAA di 1080p. Game yang pertama Black Knight Wukong di setting 1080p low, dapat FPS rata-rata di angka 60. Salah satu prosesor yang keren banget nih IGPU-nya, walaupun jauh di bawah IGPU Ryzen 5 6800G, tapi bisa main Wukong 60 FPS, gokil banget sih. Selanjutnya game Far Cry 6 di setting 1080p low, FSR-nya on, quality, dapat 70-an FPS. Game yang ketiga Cyberpunk 2077 di setting 1080p low, FSR-nya on, quality, rata-rata dapat 30 FPS.
Selanjutnya saya tes di game Assassin's Creed Origins di setting 1080p low, dapat 40-an fps. Lanjut ke game yang kelima, Red Dead Redemption 2. Settings yang sama 1080p low, lumayan lah, dapat fps 30. Lanjut ya ke game yang ke-6, Shadow of the Tomb Raider. Setting 1080p low, dapat rata-rata fps 35. Game yang ketujuh, Spider-Man Miles Morales. Setting 1080p low, dapat 30-an fps, lumayan nyaman untuk dimainkan. Game selanjutnya, Dying Light 2 Stay Human di setting 1080p, very low, FSR-nya on quality, dapat rata-rata fps 40. Game yang ke-9, Tekken 8. Setting 1080p low, dapat fps yang stabil di 60. Dan game yang terakhir, Forza Horizon 5. Setting 1080p medium, dapat 40-an fps. Kesimpulan, rakitan PC kali ini cocok buat kalian yang mentingin estetika dibandingkan pengejar FPS. Kelebihan PC ini selain di tampilannya adalah hemat daya. PC ini juga masih sanggup main game AAA di 1080p low, walaupun di beberapa game harus dibantu dengan FSR. Ketika PC ini nanti ditambah VGA juga akan sangat kencang, karena sudah pakai Ryzen 7 yang punya 8 core dan 16 thread. Kekurangannya buat kaum mendang-mending dan pemuja FPS, pastinya PC ini akan kurang menarik, karena dengan budget 7 juta sebenarnya kita bisa dapat rakitan Ryzen 5 8600G atau i3 Gen 12 dan RX 6600. Tapi balik lagi ya ke selera dan kebutuhan kita masing-masing. Seperti Mas Ri ini yang memang pakai PC-nya bukan buat main game tapi buat kerja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada saran bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.